Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa rangkaian penyiarah. Saya Rera Urbaningrum dengan NIM 2103030014 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, untuk membahas tentang rangkaian yang pertama, kita akan membahas tentang analisa setengah gelombang. Ini contoh rangkaian analisa setengah gelombang. Nah, dari rangkaian ini kita akan mencoba memberikan analisis perhitungan dan mencoba menjalankan semuanya. Nah, rangkaian penyiaran setengah gelombang ini di sini menggunakan satu buah dioda, satu buah trafo dengan sumber tegangan AC. Nah, kenapa di sini saya VRMS ini itu 10 volt? Karena sumber tegangannya itu adalah VRMS sumber tegangannya itu 100 volt. Nah, semisal di sini kita menggunakan perbandingan trafo 10:1, maka tegangan outputan dari trafo yang akan menjadi inputan tegangan di dioda adalah 10 volt. Kemudian rumus VRMS di sini adalah Vp dikali 0,707, di mana nilai 0,707 ini merupakan nilai paten. Jadi, untuk mencari Vp inputnya, kita tinggal balik saja VRMS di per 0,707. Nah, VRMS di sini itu kan bernilai 10. Kita langsung bagi aja dengan 0,707. Perkiraan hasilnya yaitu 14,14 volt. Kemudian kita akan menganalisa lagi tegangan outputannya, di mana dioda yang kita gunakan adalah dioda silikon. Dioda silikon ini mempunyai tegangan maju atau VF, di mana nilai VF ini adalah 0,7 volt. Kemudian di sini rumusnya hampir berbeda, yaitu Vp out sama dengan Vp in dikurangi 0,7 volt. 0,7 volt ini merupakan tegangan maju dari diodanya. Kemudian kita masukkan Vp inputnya yang tadi sudah dihitung, 14,14 volt dikurangi 0,7 volt. Hasilnya 13,44 volt. Untuk selanjutnya, kita akan menganalisa yaitu tegangan DC. Karena di sini kan kita menyiarahkan gelombang dari tegangan AC ke tegangan DC. Jadi tegangan DC-nya di sini kita akan hitung. Rumusnya Vp out per Pi. Vp out-nya tadi kita udah menghitungnya, yaitu nilai Vp out-nya 13,44 dibagi 3,14. Jadi nilai Pi-nya ini kita pakai yang 3,14. Nah, hasilnya kurang lebih 4,28 volt. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang analisa gelombang penuh. Nah, kita perhatikan rangkaian dari skema gelombang penuh. Kita perhatikan di sini agak berbeda dengan skema pada setengah gelombang sebelumnya. Terlihat jelas di sini kita menggunakan dua buah dioda. Pada skema setengah gelombang kita menggunakan satu buah dioda. Dan di sini saya menggunakan trafo CT atau center tap. Nah, pada rangkaian setengah gelombang sebelumnya saya menggunakan trafo 2P2S.
Sudah terlihat kan bedanya? Nah, kemudian di sini kita akan menganalisa sebuah perhitungan di mana kita mencari nilai Vs dulu, di mana Vs ini didapatkan dari Vp per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 volt. Dari mana kita mendapatkan ini? Nah, kan kita di sini menggunakan tegangan 100 volt. VRMS sumber tegangannya 100 volt. Dan di sini kita menggunakan perbandingan trafo 10:1. Maka Vp-nya itu 10 dibagi 2. Nah, nilai di atasnya ini 5 dan di bawah 5. Pada center trafonya itu bernilai 0. Nah, kemudian VRMS-nya sudah kita ketahui yaitu 5 volt. Kemudian rumusnya masih sama seperti rangkaian sebelumnya. Vp inputnya VRMS per 0,707 sama dengan 5 volt per 0,707. Di mana hasilnya adalah 7,07 volt. Ini merupakan Vp inputnya. Kemudian karena di sini kita menggunakan dioda silikon, ada tegangan majunya dan nilai tegangan maju itu paten 0,7 volt. Kemudian kita masukkan rumus Vp out-nya masih sama seperti rumus sebelumnya. Di mana Vp in ini 707 yang tadi kita hitung dikurangi 0,7 volt. Tegangan majunya akan menghasilkan 6,37 volt Vp out-nya. Kemudian kita mencari tegangan DC-nya. Agak berbeda dari rumus tegangan DC sebelumnya. Pada rangkaian setengah gelombang, di sini tidak dikali 2. Tapi kalau di skema gelombang penuh itu dikali 2. Jadi Vp out per Pi dikali 2. Nah, Vp out di sini adalah 6,37 volt per 3,14 dikali 2. Yaitu hasilnya kurang lebih 4,06 volt. Begitu teman-teman untuk analisa perhitungan gelombangnya. Kemudian di sini kita langsung aja lihat tampilan osiloskopnya. Ini untuk tampilan yang setengah gelombang. Nah, setengah gelombang di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Jadi kalau setengah gelombang itu pasti ada garis horizontalnya yang membatasi setiap bukit. Gitu. Nah, kita bisa tarik kursor di sini. Ini tegangan puncak di sini 31,00 volt. Kenapa berbeda? Karena resistor di sini itu mempengaruhi tegangannya. Jadi antara perhitungan kita dengan tampilan osiloskop di sini itu dipengaruhi oleh resistor yang di rangkaian Proteus ini. Nah, kemudian kita lihat simulasi dari gelombang penuhnya. Jadi, channel A ini merupakan masih sumber tegangan AC karena belum melewati dioda. Begitupun tadi pada rangkaian setengah gelombang. Nah, pada rangkaian setengah gelombang ini ada garis horizontalnya ya teman-teman. Nah, kalau di gelombang penuh itu tidak ada garis horizontalnya, jadi langsung bukit dan bukit. Nah, pada warna biru di sini ini merupakan tegangan DC-nya. Untuk yang kuning itu tegangan AC-nya. Nah, cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.